Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami. Sertailah kami dalam menerima firman-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dan supaya kami bisa bertahan dalam segala pergumulan dan pencobaan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan topik kemenangan dalam Kristus. Dalam nas hari ini Paulus sedang membicarakan mengenai pengajaran tentang pengorbanan kepada berhala dan pemberontakan terhadap Allah yang dilakukan umat Israel di masa lalu. Dia mengingatkan jemaat bahwa meskipun bangsa Israel telah mengalami berbagai pencobaan dan godaan selama perjalanan mereka di padang gurun, Allah telah setia dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Paulus menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami oleh jemaat bukanlah pencobaan yang luar biasa atau melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan tidak akan membiarkan umatnya menghadapi pencobaan yang tidak dapat mereka tanggung. Paulus meyakinkan jemaat bahwa kita menghadapi pencobaan, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga mereka mampu menanggungnya. Tujuan Paulus menulis ini adalah untuk memberikan penghiburan dan keyakinan kepada jemaat di tengah tantangan hidup mereka. Dia ingin menekankan bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan yang nyata dalam menghadapi pencobaan. Dengan menempatkan kepercayaan kepada Allah, jemaat dipanggil untuk tetap setia dan tidak jatuh ke dalam dosa atau pemberontakan seperti yang terjadi pada umat Israel di masa lalu. Secara umum ayat ini mengajarkan tentang kekuatan Allah yang setia dalam membantu orang yang percaya melalui pencobaan dan memberikan harapan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita terjatuh di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Jika kita mendalami nas ini, maka kita akan menemukan beberapa tujuan Paulus menuliskan dan menyatakan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Yang pertama, untuk memberikan penghiburan. Paulus ingin menghibur jemaat dengan menyatakan bahwa pencobaan yang mereka alami tidak unik atau di luar kemampuan manusia. Dalam konteks surat ini, Paulus mengacu pada pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, dengan menunjukkan bahwa orang-orang percaya lain juga menghadapi pencobaan yang serupa. Paulus ingin memberikan pengertian kepada jemaat bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan mereka. Yang kedua, untuk menegaskan kesetiaan Allah. Paulus ingin memperkuat keyakinan jemaat akan kesetiaan Allah. Ia menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan jemaat diuji melampaui kekuatan mereka. Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang setia dalam situasi pencobaan. Paulus ingin mengingatkan jemaat bahwa Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan dan akan menyediakan jalan keluar. Yang ketiga, untuk memberikan harapan. Pernyataan Paulus tentang Allah yang memberikan jalan keluar dalam pencobaan memberikan harapan kepada jemaat. Dengan menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan, mereka dapat menanggung pencobaan tersebut dengan keyakinan bahwa ada harapan dan kebebasan di hadapan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan dalam nas ini? Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
Paulus mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa. Penderitaan dan godaan merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam penderitaan, karena pengalaman ini juga dialami orang-orang percaya lainnya. Yang kedua, pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Paulus menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita diuji melampaui kekuatan kita. Kita diingatkan terkadang pencobaan terasa berat. Kita tidak akan dihadapkan pada hal-hal yang tidak dapat kita tanggung. Allah memahami batas dan kemampuan kita sebagai manusia. Yang ketiga, Allah itu adalah setia. Setia menyertai umatnya. Dia selalu hadir di samping kita, memberikan dukungan, memberikan kekuatan, dan memberikan penghiburan. Yang keempat, Allah memberikan jalan keluar. Paulus menyatakan bahwa pada saat kita menghadapi pencobaan, Allah akan memberikan jalan keluar. Meskipun kita mungkin tidak selalu melihatnya atau selalu memahaminya, tetapi Allah benar-benar memiliki solusi yang tepat dalam kehidupan kita. Yang kelima, kita dapat menanggungnya. Paulus mengingatkan kita bahwa dengan pertolongan Allah, kita mampu menanggung pencobaan. Meskipun kita mungkin merasa lemah atau tidak mampu dalam diri kita sendiri, kekuatan dan anugerah Allah memberi kita kemampuan untuk bertahan dan tumbuh melalui pencobaan tersebut. Pernyataan Paulus ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa meskipun hidup kita diuji dan penuh dengan pencobaan, kita tidak sendirian. Allah setia dan memberikan kekuatan serta jalan keluar dalam pengalaman-pengalaman tersebut. Karena itu, nas hari ini mengajak kita untuk mengandalkan Allah sepenuhnya, memiliki keyakinan bahwa Dia akan memberi kita kekuatan untuk menanggung dan tumbuh melalui pencobaan-pencobaan tersebut. Andalkan Tuhan, pasti kita menang. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas kita semua.